Pada malam ini ada sebuah hal yang penting sehingga menuntut ana untuk menunda pembahasan tentang ini. Hal penting ini terkait dengan himbauan Bapak Presiden kita pada siang hari ini. Dan kemarin sudah kita katakan bahwa permasalahan ini terus berkembang. Sehingga beberapa kebijakan, beberapa poin yang sudah disepakati akan terus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Antara lain, Bapak Presiden menghimbau bahwa ASN atau aparatur sipil negara, pegawai negeri, itu dihimbau untuk bekerja dari rumah tanpa ngantor. Bekerja apa yang bisa dilakukan dari rumah, melayani masyarakat. Nah, rinciannya mereka akan bahas. Tapi bukan ini yang penting bagi kita. Yang kedua, himbauan untuk pendidikan bisa belajar di rumah. Bukan libur, tapi belajar di rumah. Dirinci oleh Kementerian Agama, yaitu pendidikan terbagi yang asrama dan non-asrama. Non-asrama artinya datang pagi, pulang siang atau pulang sore. Dalam istilah kita yaumi atau full day. Ada yang asrama, yang pondok pesantren. Yang tidak berinteraksi dengan dunia luar, mereka sudah diasramakan di sebuah ma'had atau sebuah pondok pesantren. Yang intinya kemauan waliul amr adalah mengurangi intensitas interaksi sosial. Dan beliau sudah menyebutkan bahwa negara kita terus ada kontak dengan WHO dan mengikuti protokol-protokol, arahan-arahan WHO, Badan Kesehatan Dunia, PBB. Seperti negara-negara yang lainnya. Artinya serius masalahnya. Koordinasi tingkat internasional. Di tengah upaya pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas hubungan sosial, dan seterusnya. Stabilitas pendidikan. Nah, maka dari itu diistilahkan dengan belajar di rumah. Tentu belajar di rumah akan dibimbing oleh sekolah. Silakan sekolah masing-masing. Ma'had-ma'had ahli sunnah sekarang mendiskusikan caranya. Sementara ini kebijakan yang diambil sore tadi untuk madrasah besok belajar di rumah. Bukan libur, belajar di rumah. Bagaimana cara belajar di rumah? Terkait hifdzul Quran, terkait tahsin, terkait pelajaran akidah, pelajaran fikih, sedang didiskusikan caranya. Sehingga mohon kepada para orang tua untuk siap-siap berta'awun, bersinergi dengan ma'had. Bekerja sama dalam mewujudkan himbauan waliul amr. Sampai pada tingkatan waliul amr juga mengumumkan, dan ini juga didukung oleh fatwa MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, dengan perbedaan rincian, tetapi intinya global Presiden mengatakan bahwa ibadah dilakukan di rumah. Asatidzah sedang mendiskusikan nih sekarang bagaimana penerapannya. Mohon kepada ikhwan untuk menyibukkan diri dengan ibadah, dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, dengan thalabul ilmi, dengan media yang mampu ditempuh. Jaga lisan. Jaga lisan. Jaga media-media telekomunikasi kalian. Jangan dimanfaatkan untuk dosa. Ada, kalau bahasa orang itu, teman-teman yang celometan dengan lisannya atau celometan dengan jari jemarinya, mengganggu dakwah, mengganggu stabilitas salafiyin.
Walhamdulillah asatidzah terus berkoordinasi, ma'had-ma'had berkoordinasi. Tapi ada oknum-oknum yang ada di tengah salafiyin tidak bertanggung jawab. Asatidzah terus memantau ini sekarang dengan nasihat-nasihat. Nah, fokuskan dengan ibadah ayyuhas salafiyun. Ibadah dengan segala bentuknya. As-salah, as-siyam, zikrullah, istighfar, tilawatul Quran. Ya. Barakallahu fikum. Talabul ilmi dengan media yang memungkinkan di hari-hari ini. Terkait pelaksanaan ibadah di rumah, insyaallah sedang terus didiskusikan oleh asatidzah. Semoga nanti ada arahan-arahan yang lebih tepat pasca diskusi untuk menyambut himbauan waliul amr. Ada orang-orang jahil mungkin nanti akan muncul. Biasanya di tengah fitnah muncul. Gimana ibadah ke masjid kok nggak boleh? Ini melampaui batas, berlebihan. Ada nasihat dari syekh. Ya, kalian jangan tenggelam dalam mengikuti berita-berita yang membuat kalian takut. Sabar, wahai saudaraku. Sabar, ikuti ilmu. Dalam kesempatan ini, tadi sore Ustadzuna Al-Ustadz Raifi hafizahullah memberikan faedah kepada kita. Sebuah tulisan Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Sebagaimana pernah disebutkan, kadang-kadang sebuah ilmu itu muncul disebabkan fitnah terjadi. Kesesatan muncul. Nah, kesesatan muncul. Wahlul batil berbicara. Di saat itu ilmu yang sebenarnya mungkin pernah kita laluin dalam pelajaran fikih. Nggak nyangka bahwa ternyata itu bermanfaat. Tapi siapa yang menunjukkan itu adalah manfaat? Bahwa itu adalah faidah. Menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Ulama al-akabir. Kita hanya bicara, belajar teori, menghafal, mencatat. Kita belum sampai pada tingkatan pengamalan dan penerapan. Ilmu-ilmu, kawaid dan dalil-dalil itu. Kita terus membutuhkan bimbingan al-akabir. Nah. Terus di masa fitnah seperti ini. Tolong. Terus kita hubungan dengan mereka, dengan karya-karya mereka, fatwa mereka. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada al-asaghir dari kalangan thalabatul ilmi, masyayikh muda, dengan segala hormat. Tapi kondisi-kondisi seperti ini, tetaplah wahai ahli sunnah, kembali kepada al-akabir.